Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur semuanya dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah nenek pemulung bau jadi kaya raya juragan properti. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Rasmi, seorang nenek tua berusia lebih dari 60 tahun. Rambutku sudah memutih, kulitku keriput, dan punggungku sering terasa pegal karena harus membungkuk seharian. Sehari-hari aku memulung, mengais botol plastik dan kardus bekas di pinggir jalan. Orang-orang menyebutku nenek bau sampah. Ya, aku memang bau keringat bercampur dengan bau sampah yang selalu melekat di tubuhku. Kadang aku merasa malu, tapi apa daya, hanya itu cara yang bisa kulakukan untuk bertahan hidup. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir rel kereta. Atapnya dari seng bekas, dindingnya papan lapuk yang sudah bolong-bolong. Kalau hujan, air masuk dari segala arah, membuat lantai tanah becek dan dingin. Tapi bagiku, guduk reyot itu adalah istana kecil, tempatku bisa rebah setelah lelah seharian mengais rezeki dari tumpukan sampah. Meski hidup miskin, aku tidak pernah berhenti bersyukur. Setiap pagi, aku menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih masih Engkau beri aku napas untuk hari ini. Kadang aku duduk di depan gubuk sambil memandang anak-anak kecil berlarian. Dari kejauhan, aku bisa mendengar tawa mereka. Seringkali aku berharap bisa menua dengan tenang tanpa harus bekerja keras di usia yang sudah renta. Tapi kenyataannya, hidup tidak seindah mimpi. Orang-orang sekitar tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Mereka menutup hidung ketika aku lewat. Ada yang berbisik-bisik sambil menertawakanku. Tapi aku hanya diam. Aku memilih menunduk dan terus melangkah karena kalau aku menanggapi, justru hatiku akan semakin hancur. Hari-hariku berjalan begitu saja. Pagi memulung, siang menjual hasilnya, sore kembali ke gubuk reyot. Uang yang kudapat tidak banyak, tapi cukup untuk membeli nasi bungkus seadanya. Bagiku, selama aku bisa makan dan tidak kelaparan, aku sudah merasa beruntung. Aku tidak pernah bermimpi terlalu tinggi. Yang kuinginkan hanya hidup damai di usia senja. Tapi aku tidak tahu bahwa semua akan berubah. Bahwa kehidupan yang sederhana ini sebentar lagi akan diguncang oleh sebuah kejadian besar yang mengubah segalanya. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku baru saja pulang membawa karung penuh botol plastik ketika kulihat beberapa orang berdiri di depan gubukku. Mereka mengenakan seragam sambil membawa kertas dan papan bertuliskan sesuatu. Aku bergegas mendekat. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Bu, gubuk ini harus segera dibongkar. Lahan ini sudah jadi milik perusahaan. Ibu tidak boleh tinggal di sini lagi, ucap salah seorang dari mereka dengan suara tegas. Aku tertegun. Rasanya kakiku lemas, karung di punggungku hampir terlepas. Pak, ini rumah saya, tempat saya berteduh. Kemana saya harus pergi kalau ini dirobohkan? Tanyaku dengan suara bergetar. Mereka hanya saling pandang, lalu salah satu menghela nafas panjang. Maaf Bu, kami hanya menjalankan perintah. Ibu diberi waktu sampai sore ini. Sore ini, dadaku serasa diremas. Bagaimana mungkin aku bisa mengemas seluruh kehidupanku hanya dalam hitungan jam? Gubuk reyot itu memang tidak berharga bagi orang lain, tapi bagi seorang nenek tua sepertiku, itulah satu-satunya harta yang kupunya.
Beberapa tetangga melihat dari kejauhan, ada yang berbisik sambil menutup hidung, ada pula yang menertawakan. "Syukurin, dari dulu udah bau, sekarang tinggal di mana coba?" Terdengar suara lirih dari seorang ibu muda yang berdiri tak jauh dari situ. Hatiku hancur. Ingin rasanya aku menangis, tapi air mata seolah tertahan di pelupuk mata. Aku hanya menunduk, memeluk erat karung lusuh yang penuh dengan sampah plastik. Karung itu satu-satunya yang bisa kupanggil milikku. Malam menjelang. Tanpa sempat banyak bicara, mereka mulai merobohkan gubukku. Atap seng beterbangan, papan-papan lapuk jatuh berserakan. Aku berdiri terpaku, menyaksikan rumah reyotku hancur berkeping-keping. Saat itu, aku benar-benar merasa kosong. Tidak ada lagi tempat untuk pulang, tidak ada ranjang meskipun hanya dari tikar lusuh, tidak ada dapur meski hanya berlantaikan tanah. Yang tersisa hanyalah aku dan karung sampahku. Malam itu aku duduk di pinggir rel, tanpa atap, tanpa penerangan, hanya ditemani suara serangga dan angin malam yang menusuk tulang. Aku menatap langit gelap, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, apa Engkau masih ingat seorang nenek tua yang hina seperti aku?" Aku lelah, tapi aku tidak mau menyerah. Aku tidak tahu bahwa doa lirih itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata menuju takdir yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak malam gubukku diratakan tanah, aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Hanya sehelai kain lusuh untuk selimut dan sebuah karung sampah yang menempel di punggungku. Namun justru dari titik paling rendah itu, hatiku digerakkan oleh sebuah tekad. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bangkit, meski dengan tangan keriput ini, meski dengan botol plastik dan kardus bekas, bisikku pada diri sendiri di pagi buta. Sejak hari itu, aku mulai menabung. Setiap receh yang kudapat dari hasil memulung, kusimpan dalam kaleng bekas biskuit. Kadang hanya Rp100, kadang 500, jarang sekali sampai 1000. Orang-orang menertawakan caraku. "Hah, nenek bau sampah mau nabung? Buat apa? Bisa beli apa? Paling cuma sebungkus nasi kucing," ucap seorang pemuda yang sering melihatku duduk di sudut pasar. Aku hanya tersenyum kecil, walau di dalam hati terasa perih. Mereka tidak tahu bahwa receh-receh itu bagiku adalah benih harapan. Namun jalan menuju harapan tak pernah mudah. Uang receh yang kukumpulkan sering hilang, entah dicuri, entah tercecer. Pernah sekali aku ditipu pedagang ketika mencoba membeli barang murah untuk dijual kembali. Aku membawa pulang kardus berisi kain perca, padahal kukira itu kain layak jual. Hatiku hancur, seakan olok-olok dunia tak pernah berhenti menimpa seorang nenek renta sepertiku. Malam-malamku kian panjang, duduk sendirian di pinggir rel. Aku menatap kaleng tabungan kecilku. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, apakah aku terlalu serakah jika aku bermimpi punya rumah kembali? Bukan rumah mewah, cukup satu ruangan asal tidak diusir lagi. Tapi entah mengapa, setiap kali rasa putus asa datang, ada suara halus dalam hatiku yang berbisik, "Teruslah melangkah, jangan berhenti di sini." Itulah yang membuatku bangkit lagi keesokan harinya. Dengan tubuh renta dan bau sampah yang melekat, aku tetap berjalan, mengais rezeki dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Meski dihina, meski ditertawakan, aku terus menggenggam satu tujuan. Suatu hari, aku harus bisa membuktikan bahwa sampah pun bisa berubah jadi emas. Aku tidak tahu bahwa perjalanan tabungan receh dari sampah ini kelak akan membawaku ke sebuah persimpangan paling sulit dalam hidupku. Sebuah pilihan yang akan mengubah nasibku selamanya. Bertahun-tahun aku menabung dari botol plastik, kardus, dan kaleng bekas. Setiap receh ku simpan dengan penuh harapan. Namun kenyataannya, semua usahaku justru berakhir dengan kegagalan.
Kaleng tabunganku pernah hilang ketika aku lengah. Aku mencoba berjualan gorengan dengan modal kecil, tapi bangkrut karena daganganku tak laku. Katanya, bauku membuat orang enggan membeli. Pernah juga aku menitipkan uang hasil memulung pada seseorang yang kuanggap teman, tapi ia menghilang tanpa jejak. Hatiku remuk. Seakan seluruh dunia sepakat menertawakan mimpi seorang nenek tua bau sampah yang ingin bangkit. Malam itu aku duduk di bawah jembatan, memeluk lututku yang gemetar. Hujan turun deras. Tubuhku basah kuyup, sementara perutku keroncongan. Aku menatap langit gelap sambil bertanya pada diri sendiri. Apakah aku harus menyerah? Apakah aku ditakdirkan mati sebagai pemulung hina yang tak punya rumah? Air mataku bercampur dengan air hujan. Aku merasa tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupku. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah kabar ku dengar. Ada sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Tanah becek yang sering tergenang air. Orang-orang mencibir. Tanah itu tidak akan pernah berguna. Tapi hatiku bergetar mendengarnya. Entah mengapa, aku melihat secercah harapan. Masalahnya, uang yang kumiliki sangat sedikit. Jika kubelikan tanah itu, aku tidak akan punya sisa untuk makan. Itu berarti aku harus bertaruh seluruh hidupku. Malam itu aku bergelut dengan pikiran sendiri. Aku bisa tetap menjadi pemulung seumur hidup, atau berani mengambil resiko terakhir dengan membeli tanah tak berguna itu. Pilihan yang ku tahu bisa membuatku kelaparan, atau justru menjadi titik balik hidupku. Dengan tubuh rentah dan hati yang gemetar, aku sadar, hanya ada satu pilihan terakhir yang bisa kuambil. Esok paginya, aku membawa seluruh uang receh yang kusimpan bertahun-tahun dalam kaleng berkarat. Tanganku bergetar saat menghitung koin-koin lusuh itu di hadapan pemilik tanah. Jumlahnya pas-pasan, bahkan kurang sedikit. Sampai aku harus menambahkan cincin kawin tua yang sejak lama kusimpan sebagai kenangan. Pemilik tanah menatapku lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, tanah itu milikmu, Nek." Aku tertegun. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali punya sesuatu yang bisa kusebut milikku. Meski hanya sebidang tanah becek yang orang lain anggap tak berguna, bagiku itu adalah istana harapan. Hari-hariku berubah. Aku mulai membersihkan tanah itu dengan tanganku sendiri. Dengan cangkul pinjaman, dengan tenaga yang sudah nyaris habis, aku mengeringkan genangan air sedikit demi sedikit. Tangan keriputku melepuh, punggungku terasa hampir patah. Tapi aku tidak peduli. Tetangga sekitar hanya tertawa sinis. Nenek bau sampah itu gila. Mau apa dia dengan tanah becek seperti itu? Paling sebentar lagi ditinggalkan lagi. Dan dia tak punya uang. Tapi aku tidak lagi mendengar hinaan mereka. Yang kudengar hanyalah suara hatiku sendiri. Teruslah melangkah. Sedikit demi sedikit tanah itu mulai berubah. Aku menanam pohon pisang, menyewakan lahan kecil untuk pedagang sayur, bahkan menyisakan ruang bagi orang yang butuh tempat singgah. Uang receh mulai kembali datang. Tidak lagi dari sampah, tapi dari tanahku sendiri. Perjalanan ini tidak mudah. Berkali-kali aku jatuh sakit. Berkali-kali hasil sewa tidak dibayar. Tapi aku terus bertahan. Karena aku tahu, ini adalah pertaruhan terakhirku. Jika aku berhenti, semua akan hilang. Dan benar saja, dari tanah becek itulah kehidupanku perlahan bangkit. Satu demi satu uang sewa kukumpulkan, lalu kuputar kembali untuk membeli sebidang tanah kecil lainnya. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Sampai suatu hari,
orang-orang mulai memanggilku bukan lagi nenek bau sampah, tapi juragan tanah. Namun jauh di dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi satu kenyataan yang lebih besar. Sebuah jawaban atas semua hinaan yang pernah kutelan bulat-bulat. Dan hari itu akhirnya datang. Suatu pagi, aku berdiri di depan deretan ruko baru yang kini sudah menjadi milikku. Dulu, aku hanya bermimpi punya gubuk sederhana, tapi kini aku memiliki puluhan pintu yang disewa orang-orang dari berbagai kalangan. Dari pedagang kecil, penjual pakaian, hingga pemilik toko besar. Orang-orang yang dulu menutup hidung saat aku lewat, kini mendatangiku dengan wajah hormat. Ada yang mau minta pekerjaan, ada yang sekedar menyapa dengan sopan. Bahkan, mereka yang dulu menertawakan tabunganku yang hanya recehan, kini mengangguk-angguk penuh kagum. Aku tersenyum, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena aku sadar, inilah cara Tuhan menjawab doaku. Jawaban yang tidak pernah kubayangkan. Sore itu, aku duduk di kursi kayu sederhana di teras rumahku. Rumah yang dulu hanya ada dalam doa lirih, kini berdiri megah di hadapanku. Angin sepoi-sepoi meniup rambut putihku, dan aku menutup mata, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Aku berbisik dalam hati. Dulu aku hanyalah nenek bau sampah yang dihina semua orang. Tapi dengan doa, kerja keras dan keyakinan, kini aku menjadi juragan properti yang disanjung. Semua ini bukan kehebatan seorang nenek renta, tapi bukti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya. Mataku berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Kisahku berakhir di sini, namun satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak hina. Karena di balik bau sampah sekalipun, bisa tersembunyi harum kesuksesan yang kelak menggetarkan dunia.